بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Urang Surau. InsyaAllah kita akan kembali mereaksi video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hujatan dari netizen Indonesia terhadap beliau setelah beliau ini mengomentari sebuah video tentang qori yang berasal dari negeri ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali banyak orang yang belum paham, belum banyak yang mengerti siapa beliau ini sebetulnya. Nama beliau adalah Syekh Muhammad Ali Al-Adib, ya. Beliau ini berasal dari Mesir dan beliau ini prodi fakultas yang beliau geluti S1-nya adalah ilmu qiraah dan ilmu Al-Quran. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki sanad keilmuan tentang ilmu qiraah semenjak beliau umur 14 tahun. Ya, bukan hanya qiraah sab'ah, maaf, tetapi qiraah asyar, ya. Sudah qiraah 10 beliau, ya, yang beliau kuasai. Jadi semenjak umur 14 tahun, dan kiprah beliau juga di dunia internasional. Beliau pernah meraih juara 1 tentang ilmu Al-Quran di London tahun 2011. Dan beliau juga bukan hanya dipakai di Indonesia, keilmuannya juga dipakai di Malaysia. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah inilah sekelumit yang kita sampaikan siapa beliau. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak komentar netizen tentang beliau, komentar negatif tentang beliau, karena beliau mengomentari bacaan qori yang kita tampilkan tadi. Untuk lebih lengkapnya supaya tidak menimbulkan fitnah, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu cuplikan, kita lihat dulu videonya secara lengkap berikut ini. وما أدراك ما Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh saya sangat sedih lihat hal-hal seperti ini. Saya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Quran seperti itu, kita berdosa. Haram, wallahi haram. Mana ulama-ulama kita diam? Tidak boleh seperti itu. Bacaannya salah, hukum-hukum tajwid salah. Irama-irama seperti lagu-lagu, na'udzubillahi min dzalik. Masukkan uang di sini, ada yang lemparkan uang, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling seram itu beliau baca Al-Haqqah. Al-Haqqah tentang hari kiamat. Sebenarnya orang-orang harus takut, harus nangis kalau ada tadabbur. Tapi orang-orang seperti duduk di acara lagu-lagu artis-artis, pakai tepuk tangan, teriak-teriak, ketawa-ketawa, berdesis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Wahai qari tercinta,
yang punya amanah di dalam dadanya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, jagalah amanahnya. Bukan seperti itu kita boleh baca Al-Quran. Salah, haram, sungguh haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Tahu gak artinya apa? Sebagian besar orang munafik di antara umatku adalah qari'-qari'nya. Hati-hati jangan sampai menjadi orang-orang munafik. Ini Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kalam-kalam, kata-kata yang paling suci. Ada hadis lain, ada ulama bilang dhaif, ulama bilang sahih. Tetap maknanya betul. Sayati 'ala an-nasi zamanun, akan datang satu zaman, wallahu ta'ala alam, yaitu zaman sakaran. Yaqra'una al-Qur'ana yurajji'unahu tarji'al ghina. Artinya apa? Qari akan membaca Al-Quran dengan cara-cara lagu-lagu. Iramanya bukan seperti Al-Quran lagi. Kalau ada seorang awam tidak pernah baca ayat-ayat ini, tidak pernah hafal Al-Quran, pasti mikir ini lagu bukan Al-Quran. Hati-hati saudara-saudari saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qari'ah. Hati-hati, ini amanah sangat berat. Al-Quran itu bisa bawa kamu ke surga, bisa memberikan syafaat, atau bisa buang kamu di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah kasih kita semuanya hidayah dan istiqamah. Semoga kita baca Al-Quran ikhlas lillahi ta'ala. Biar orang-orang nangis, biar hatinya berubah, biar istiqamah, biar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video tersebut beliau berkomentar, Syekh ini berkomentar tentang penampilan dari qari ini, bahwasanya ada hal yang beliau komentari, yakni adanya bacaan yang salah, kemudian juga dengan langgam yang berbeda. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengomentari ini saya tidak ikut serta karena memang bukan kapasitas saya untuk mengomentari. Cukuplah nanti beliau akan mengomentari di akhir video, nanti kita akan tampilkan bagaimana komentar beliau di mana letak salah bacaan dari qari ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman di sini saya cuma menyampaikan, ketika qari ini membaca Al-Quran, beliau ini disawer, diserakkan duit, kemudian diselipkan di pecinya juga duit. Hal inilah yang mesti saya komentari. Ada juga yang siul, kemudian juga ada yang bertepuk tangan, dan bahkan juga ada yang tertawa juga. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini melanggar akan etika, melanggar adab ketika kita mendengar Al-Quran. Bukankah Allah telah mengatakan, telah menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 204, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, dengarlah baik-baik. Ya, la'allakum turhamun. Insyaallah mudah-mudahan kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah Allah mendengarkan Al-Quran itu dengan baik. Dengar dengan teliti, dengar secara seksama. Bukan ketika dibacakan Al-Quran kemudian langsung disawer. Ini akan menyalahi adab dan etika ketika kita mendengar Al-Quran. Karena bagaimanapun ini bukanlah adab ketika membaca Al-Quran. Memang ada sebagian tradisi di Pakistan sana, mereka terbiasa menyawer yang membaca Al-Quran itu dengan ditaburkan uang. Jadi kalau di sini di Indonesia tentu ini sebuah hal yang masih tabu. Dan yang kita tahu hanyalah ketika ada orang yang nyanyi, maka mereka disawer. Itu biasanya yang berada di Indonesia. Bukan ketika orang membaca Al-Quran kemudian disawer dengan duit seperti itu. Hal ini masih tabu di Indonesia. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seperti kita sampaikan, ini menyalahi adab kepada Al-Quran. Bukankah kewajiban kita ketika kita mendengarkan Al-Quran itu dengan mendengarkan secara mentadaburi, membacanya ditadaburi, kemudian ketika kita mendengar bacaan qari juga ditadaburikan, ya, kita tadaburkan, kita dengar baik-baik, kemudian kita tadaburi itu ayat. Seperti apa yang Allah sampaikan di surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubi aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, kata Allah, atau memang hati mereka itu telah terkunci?
Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mau mendengarkan dengan mentadaburi Al-Qur'an dengan baik, maka Allah mempertanyakan apakah hatimu telah terkunci sehingga kamu tidak mampu mentadaburi Al-Qur'an tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, di dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah mengatakan wa idza tuliyat alim ayatu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, zadatsum imana, akan bertambah iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka akan bertawakal. Jadi ini pentingnya ketika membaca Al-Quran, maka dengarlah dengan baik-baik. Memang ini adalah adab dan etika ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, dengarkan Al-Quran ini secara baik-baik. Tadaburi Al-Quran itu dengan baik. Inilah yang diajarkan oleh agama kita. Namun kalau untuk bacaan, nanti kita akan serahkan kepada Syekh Muhammad Ali ini. Ya, karena memang bukan kapasitas saya dalam mengomentari bacaan qari tersebut. Karena bagaimanapun saya yakin beliau itu memiliki ilmu yang tinggi. Tidak seperti halnya kita. Namun hal ini nanti kita akan tayangkan di belakang tentang di mana letak salahnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang mesti kita sampaikan ya. Ini yang mesti kita sampaikan sekali lagi. Tolong sama-sama kita amalkan Al-Quran, kita amalkan petunjuk Allah, kita amalkan petunjuk Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran. Bukankah yang dibaca tadi adalah Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah engkau tentang hari kiamat itu, kata Allah. Ini tentang hari kiamat. Seharusnya kita mentadabburi, bukan malah bersorak, bersiul, ataupun bahkan bertepuk tangan, ataupun tertawa. Karena gambar hari kiamat itu adalah suatu hal yang mengerikan. Seharusnya ketika kita mendengarkan tentang hari kiamat, membuat hati kita gemetar. Dengan kejadian tersebut, ketika kita mentadaburi Al-Quran, seharusnya akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari kiamat bagaimanapun itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan. Inilah seharusnya yang kita tampilkan, bukan malah bersorak-sorai, kemudian siulan, atau mungkin bahkan bertepuk tangan. Bukan seperti itu etikanya. Dan memang ini yang mesti kita sampaikan, ini hanyalah semata-mata karena kita ingin menghidupkan syiar-syiar dalam agama ini. Kita ingin menyampaikan suatu kebenaran yang mesti kita amalkan. Karena inilah adab dan etika ketika kita berhadapan dengan Al-Quran. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan tayangkan bagaimana jawaban dari Syekh Muhammad Ali Al-Adib ini tentang hujatan netizen beserta mungkin jawaban beliau. Di mana sisi letak salahnya, silakan simak videonya yang terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum nggak tahu qiraah sab'ah. Yang pertama Al-Faqir, alhamdulillah punya ijazah bersanad qiraat 10, bukan sab'ah. 10 itu 7 dan ya, sab'ah dan 3 Al-Mutammimah. Alhamdulillah alumni Al-Azhar jurusan Al-Qiraat. Yang kedua qari yang tadi baca surah Al-Haqqah. Biar semuanya tahu, jangan ngomong tanpa ilmu. Beliau salahnya mana? Beliau baca Al-Haqqah. Beliau mau ikut versi Syekh Mustafa Ismail almarhum rahimahullah, tapi beliau tidak baca qah seperti Hafs an Asim bacaan kita yang biasa. Tidak baca qih, Al-Haqqah seperti Imam Hamzah atau Al-Kisai. Tapi beliau di antara dua-duanya, dan ini salah. Kemudian kita anggap beliau baca Al-Haqqah seperti qiraat sab'ah, ya. Beliau harus baca wa ma adrika, harus pakai adrika. Enggak bisa baca Al-Haqqah tapi tidak baca adrika, adraka. Karena kalau kita baca pakai Al-Imam Hamzah, karena beliau juga baca madnya panjang 6 harakat, wa ma adrika, harus baca adrika. Hamzah enggak ada kecuali satu wajah. Ya, mohon maaf. Kita gak boleh sedih karena seorang. Beliau insyaAllah guru saya, beliau ilmunya lebih tinggi dari saya minta maaf. Tapi gak boleh kita sedih karena seorang, tapi kita gak sedih karena Al-Quran. Ini kalamullah.
Kapan kita muliakan Al-Quran? Dan yang bilang lebih bagus duduk bersama beliau, jangan buat video-video, juga bisa seperti itu. Kenapa? Karena sekarang bukan hanya satu qari seperti itu. Ini sekarang banyak yang baca seperti itu. Ini musibah, ini bahaya. Kalau saya tidak dukung Al-Quran, tidak membela Al-Quran, tidak sedih karena Al-Quran, nggak boleh saya diam. Harus saya buat video seperti itu. Biar semuanya yang baca seperti itu, sudah, nggak boleh gitu lagi. Salah, ini salah. Mohon maaf semuanya, salah. Walaupun banyak tidak terima, tapi yang penting Allah ridai. Saya minta maaf kalau ada salah ngomong. Atau ngomong saya kasar. Tapi jangan ngomong tentang masalah kamu nggak tahu qiraat sab'ah ini, karena saya kalau ngomong atas izin Allah Subhanahu wa taala pakai dalil. Hadis-hadis yang tadi saya sebutkan itu dari Rasulullah SAW, bukan dari utak saya. Saya gak ngomong dari utak saya sendiri, tapi saya ngomong dari dalil, dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya sekali lagi minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meow.